Halo teman 11, kembali lagi nih di program Speak Up. Nah, kali ini Speak Up mengusung tema penting gak sih relasi itu? Dengan narasumber kita yang kece-kece nih. Boleh gak sih perkenalan nama, angkatan dan jurusan kalian dimulai dari yang di ujung sana? Oke, halo semuanya. Nama aku Ricardo Zona Saputra. Aku dari angkatan 2021 Prodi Komunikasi Terapan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nia Ajeng Kusmawardani, bisa dipanggil Ayu, angkatan 2021, jurusan D3 Manajemen Bisnis. Hai teman-teman, kenalin namaku Zaira Putri, bisa dipanggil Zaira dari D3 Komunikasi Terapan angkatan 2021. Oke, pada zaman sekarang nih, kalian nih kan mencari teman, berkenalan dengan orang lain hingga membangun hubungan dengan orang lain atau membangun relasi dengan orang lain itu kan sangat mudah bukan? Nah, menurut kalian relasi itu apa sih? Boleh nggak sih dari Kak Zaira nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku sendiri nih, relasi itu definisinya sangat simpel sekali, yakni kata kuncinya yakni interaksi nih. Interaksi yang kita bangun yang dimana akan menimbulkan hubungan dengan orang lain atas dasar sebuah manfaat ataupun tujuan. Baik misalkan kita bisa memperoleh sumber informasi, kita bisa memperkuat personal branding dengan kemampuan relasi, kita bisa memperoleh kesempatan baru dengan adanya relasi gitu sih. Banyak dong manfaatnya. Banyak banget dan penting banget untuk kehidupan kita di kedepannya. Wah, Kak Ajeng nih pasti ada definisi lain. Oke, mungkin aku jelasin singkatnya aja ya. Kalau misalnya di manajemen bisnis itu, kalau misalnya tentang relasi, ini lebih ke hubungan antara dua pihak, entah ke perusahaan, perorangan, yang nantinya itu akan membentuk suatu tujuan, kayak gitu. Yang terakhir, Kak Dodo pasti ada nih definisi dari relasi. Menurut Kak Dodo itu apa nih? Ya balik lagi ya, relasi, kalau ngomongin relasi ya udah pasti satu kata kuncinya itu yaitu hubungan sama interaksi. Kayak yang dibilang Zaira tadi, entah tujuannya untuk membangun keuntungan satu sama lain, entah untuk saling mengenal lebih dekat. Yang jelas relasi ya membangun hubungan dengan orang lain, sekitar dan lingkungan. Berarti ada manfaatnya ya Ada ketika pasti membangun relasi. hubungan Ya, dengan orang betul. lain dan ada tujuannya ya. Betul menurut sekali kalian. Kak Queen. Berarti relasi itu nggak cuma mencukupi tentang kayak hubungan tentang manusia, tapi juga bisnis juga ya Kak Ajeng ya. Jadi banyak sekali skop Aspek manfaatnya, aspeknya gitu banyak banget kalau kita membangun relasi dengan orang lain. Oke, kan tadi kan kalian telah mendefinisikan nih tentang relasi itu apa nih. Nah, boleh nggak sih kasih tahu kita tentang kayak gimana sih cara kalian membangun relasi tersebut? Boleh nggak dari Kak Ajeng nih? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya gimana sih cara kita membangun relasi, itu sebenarnya bisa di mana saja dan kapan saja ya. Misal nih ketemu sama Kak Z, sama Mas Ricardo, hari ini kan juga udah termasuk membentuk relasi ya. Jadi tahu, ini teman-teman dari Komter, Angkatan 21, sama Mbak Aiko juga, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin lebih ke kira-kira apa sih yang bisa diingat dari perorangan ini yang bakal nantinya kedepannya bisa kita hubungin lagi gitulah untuk kedepannya kayak gitu. Berarti tahu caranya, kayak feedbacknya apa, kayak apa sih tujuannya kayak gitu ya. Iya, Oke, betul sekali langsung Bunda. Ke Kak Dodo nih, apa sih, gimana sih cara Kak Dodo membangun relasi? Cara aku membangun relasi, ya kalau aku sih balik lagi ya, gak jauh beda sama yang Mbak Ajeng bilang. Cuman kalau aku tuh dari kemampuan personal brandingku, dari cara aku berkomunikasi sama orang lain gitu loh. Kayak misalkan, ini kelebihanku juga ya sebenarnya ya. Semoga tidak sombong, kayak gampang berkomunikasi sama orang, ketemu sama orang baru gitu, nggak canggung. Itu cara aku ngebangun relasi juga. Kayak misalkan diajak ini itu sama orang baru, aku nggak pernah nolak. Karena ya itu ngebangun pengalaman, ngebangun relasi, hubungan baru sama orang. Kali aja kedepannya entah dia yang butuh aku lagi atau aku yang butuh dia. Ya kayak gitu kira-kira cara ngebangun relasi. Kak Zaira nih gimana sih caranya? Kalau dari aku ya, menambahkan dari opini mereka sih, membangun relasi itu ya bisa kita dengan mudahnya dengan menyapa mereka. Misalnya kita belum kenal nih, wah kita akan bertujuan untuk membangun relasi nih, kita say hi, gitu hai, gitu nama kamu siapa gitu kan. Sesimpel itu kita bisa memberikan tambahan teman, bisa kita tambahan relasi atau koneksi yang dimana nantinya juga akan bermanfaat untuk di kemudian hari, seperti yang Kak Dodo sampaikan tadi, entah dia yang butuh kita atau kita yang butuh dia balik gitu. Jadi sesimpel kita say hi, sesimpel kita menyapa mereka itu pun juga udah termasuk kita udah menambah relasi sih kalau kata aku. Berarti saling berkomunikasi dan cari tahu kayak feedbacknya. Oh iya, besok tuh aku tuh punya nih tujuan sama kalian. Benar, kayak pasti gitu. Ingat-ingat lagi. Oke, kan tadi kan kalian telah menyatakan beberapa cara buat membangun relasi nih. Nah, menurut kalian nih, gimana sih cara kalian sendiri mempertahankan relasi tersebut nih?
Oke, dimulai dari Kak Zaira nih. Oke, terima kasih. Untuk cara aku gimana kita mempertahankan relasi. Kan kalau kita untuk sekedar membangun relasi itu merupakan hal yang mudah nih. Nah, yang susah kan gimana cara kita biar relasi itu long lasting gitu ya, Kak? Awet. Bener kan? Nah, kalau Betul. cara aku sendiri kan kita relasi bisa di mana aja dan kapan aja nih. Dan itu pun relasi yang kita bangun itu nggak selamanya bisa kita jangkau setiap hari nih. Kita beda project, beda tempat magang misalkan, beda kampus, beda daerah. Nah, itu caranya ya dengan komunikasi nih, Kak. Kadang-kadang kalau kita tetap touch up mereka nih, biar mereka itu bisa ingat kita selalu. Kalau iseng-iseng kadang-kadang, yuk main yuk gitu. Kalau kita lagi longgar, kita bisa bertemu mereka lagi, kita bisa mengajak mereka. Dan juga komunikasi itu penting banget sih, Kak. Kita tetap jaga komunikasi aja nih sama mereka. Kalau mereka kita nggak selalu kasih sama mereka gitu sih. Oke, ke Kak Kalau Dodo. Caranya mempertahankan relasi, wih. Oke, kalau buat aku ya cara mempertahankan relasi ya nggak jauh beda sih, karena kan dibangun dengan komunikasi ya dipertahankan juga dengan komunikasi gitu. Itu cara paling simpel deh untuk ngebangun dan juga mempertahankannya, karena ya balik lagi kayak dibilang kita kan nggak bisa selalu ketemu orangnya, nggak juga setiap urusan kita ketemu sama mereka semua gitu. Dan untuk membangun menjaga relasi yang luas ya komunikasi aja tipis-tipis gitu, kayak misalkan mereka habis graduate gitu kita ucapin segala macem, atau adenya atau dia yang ulang tahun gitu. Yang penting sih ngejaganya ya dengan menunjukkan kalau kita baik ke mereka, masih ada itikat baik untuk bareng gitu ya. Gitu sih. Oke, Kak Ajeng Iya. mempertahankan relasinya gimana? Mungkin ya masih sama ya kayak Kak Zai dan juga Kak Dodo ya. Nah itu masih sama mungkin jawabannya. Ya, yang penting yang paling penting itu komunikasi ya dalam sebuah hubungan apapun deh, sama ayang kayak sama Aduh. temen, itu kan emang paling penting itu komunikasi ya. Apalagi Ayang. relasi ini penting banget gitu. Jadi menurutku emang kunci awalnya emang komunikasi itu. Nah, Tadi tuh ada kata touch up. Touch up itu sendiri apa sih, Kak? Makeup. touch up itu kalau aku boleh jelasin yang dikatakan Dodo tadi nih, kayak kalau dia lagi ada misalkan nih graduate kita ucapin, terus dia ulang tahun, dia ada Nikah. achieve apa prestasi gitu, wah kamu Selamat. keren banget, keren, selamat gitu. Jadi kita apa ya, ada rasa peduli sama Taking mereka. care ke orang. Benar, jadi kita kayak touch up ke mereka terus gitu loh. Meskipun udah lama nggak ketemu nih, tapi wah nanti mereka pasti bakal inget. Ternyata dia inget aku, Aku ya. masih inget aku gitu. Jadi mereka kalau ada kita butuh ke mereka atau mereka butuh ke kita tuh nggak ada kata sungkan gitu loh. Berarti itu touch up-nya itu kayak membangun komunikasi itu sendiri ya, Kak? Benar. Betul sekali seperti itu Ibu. Nah, yang terakhir nih Kak, kakak-kakak semuanya nih. Setelah kalian membangun dan mempertahankan relasi tersebut, apa sih manfaat relasi yang kalian dapatin di kehidupan kalian? Boleh nggak sih dari Kak Dodo? Wow. Kalau manfaat ya, relasi itu manfaatnya luas banget. Ya itu tadi kayak yang udah dibahas di pertama, membangun koneksi sama orang. Kemudian kalau ke depan-depannya gitu nih, kalian misalkan punya kemampuan buat nge-MC gitu-gitu. Kan kalau ke relasi kalian luas, kalian akan lebih dapat gampang banyak job. Atau kayak aku nih, aku kan caster gitu kan di e-sport. Nah, aku harus bangun personal branding yang bagus biar relasinya kuat, biar jobnya dapet, biar tahu ada kesempatan di mana-mana. Itu fungsi relasi yang paling gede dan berasa banget menurut aku. Itu sih. Oke, dari Kak Zaira. Kalau dari aku sendiri manfaat dari kita mau relasi tuh gak jauh beda dengan Kak Dodo sih. Soalnya kan dia kan mengatakan bahwa baik untuk personal branding kan. Nah itu yang pertama itu yang paling utama dan paling penting adalah relasi itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana bagusnya personal branding kita nih. Misalkan kita udah membentuk atau men-set up diri kita sebaik mungkin, tapi kalau dari relasi sekitar kita tidak ada validasi dari mereka ataupun tidak ada pengakuan dari atau feedback dari mereka, itu kayak nggak ada gunanya gitu loh. Kamu udah baik banget, kamu udah bagus banget nih, kamu udah berkualitas banget, tapi kamu kurang relasi, kamu buat apa gitu loh. Nah itu memperkuat personal branding. Yang kedua itu sebagai sumber informasi nih. Jadi kita informasi ataupun sesuatu yang sekiranya penting untuk kita itu akan sampai ke kita dalam waktu cepat kalau relasi kita juga kuat gitu loh. Dan yang ketiga adalah untuk urusan-urusan yang tertentu yang kita dimana kita butuh mereka nih, kan banyak banget nih kayak sesuatu yang nggak terduga yang dimana kita harus butuh mereka. Nah gitu sih. Menurut Kak Ajeng tuh gimana sih? Ini kayaknya lagi-lagi saya bagian kesimpulan ya Mbak, karena semua Melengkapi, sudah melengkapi. udah lengkap banget ya. Saya. Kak Dodo dan juga Kak Z ini udah lengkap banget. Mungkin lebih ke ini sih. Kalau misalnya tentang relasi ini, gimana cara kita nge-brandingnya dan juga dari manfaatnya tadi udah dijelasin ya. Tentang nge-branding tentang diri kita sendiri sama
kira-kira feedback apa sih yang bakal kita kasih, nggak cuma dari orang itu yang ngasih ke kita, tapi juga apa sih yang akan kita kasih ke mereka kayak gitu. Terus habis itu juga kayak yang penting banget kalau misalnya emang bermanfaat sih bermanfaat ya, tapi orang itu akan melanjutkan relasinya apabila kita tuh kalau dari awal kayak udah dapat dipercaya gitu loh sama mereka. Oh, ini orangnya bisa dipercaya nih kayak gini-gini dan lain sebagainya. Ini tuh bakal berkepanjangan dan juga saling bermanfaat untuk kedua pihak kayak gitu. Dan juga yang paling penting itu adalah nanti kalau misalnya udah dipercaya, kita udah dapat relasi yang bagus, manfaatnya udah ada. Nah, kita jangan lupa sama tanggung jawab sama apa yang udah kita omongin berdua kayak gitu. Berarti tuh aku bisa simpulin tuh tadi ada validasi nih. Ketika kalian mempunyai relasi yang kuat pasti ada validasi sosial, terus habis itu ada komunikasi, terus habis itu ada mulut ke mulut. Wih, misalkan misalkan kayak caster gitu kan, teman saya ditanya ada jasa caster yang bagus nggak, caster yang bagus itu terus direkomendasiin. Nah gitu deh yang paling simpelnya. Nah, terima kasih banget nih buat speaker-speaker kita yang kece-kece nih. Terima kasih buat Kak Dodo, Kak Ajeng, dan Kak Zira nih. Nah, buat kalian semua jangan lupa subscribe untuk menonton episode Speak Up selanjutnya. Dadah!